Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa untuk anak-anakku semua, kelas 12 TKJ SMK Karensani tahun pelajaran 2020-2021. Dalam pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan atau melanjutkan mata pelajaran kita yang kita sudah bahas di kelas 11. Tetapi untuk kelas 12 ini akan lebih terperinci, akan lebih fokus pada banyak hal, terutama yang akan saya jelaskan ini. Baik, untuk materi pertama yaitu berkaitan dengan masalah router. Jadi harap untuk disimak dengan baik materi saya meskipun dalam keadaan online. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak materi ini dengan baik supaya ilmu yang didapat juga dapat baik dan maksimal. Oke. Pertama yang akan saya jelaskan adalah berkaitan dengan router. Apa sih itu router, apa fungsinya, jenis-jenisnya, merek dan segala macamnya akan saya jelaskan dalam video ini. Baik, ini adalah gambar router. Ya, kalian bisa simak ada dua jenis router. Ini yang router dengan menggunakan kabel dan tanpa kabel. Oke, sudah paham ya? Ini adalah gambar router. Fungsinya, router ini adalah sebagai perangkat yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan. Baik itu jaringan yang sama atau jaringan yang berbeda. Ya, prosesnya disebut dengan routing, yaitu pengiriman paket data melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ini adalah fungsi router secara umum. Ya, jadi apa bedanya sih, Pak? Kok sama antara router dan switch misalkan? Jenis bentuknya. Perlu diketahui ada yang berbeda ya antara router dan switch ini. Kalau router ini biasanya bisa menghubungkan dan memiliki beberapa fitur lainnya selain dengan switch. Switch ini fungsinya ya hanya menghubungkan jaringan yang sama. Contohnya seperti ini. Saya memiliki satu laboratorium lab komputer dengan 10 komputer. 10 komputer ini memiliki IP address yang sama segmennya, yaitu 192.168.1 titik sekian, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 ya. Artinya sama, 3 segmennya yaitu 192.168.1 ini sama. Nah, untuk menghubungkan ini kita tidak perlu menggunakan router, hanya butuh switch saja untuk menghubungkan dengan port yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau 10 PC berarti hanya bisa menggunakan yang 16 port ya, atau kalau mau lebih misalkan pakai 24 port juga silakan. Itu fungsi switch. Nah, router ini lebih terperinci lagi. Ada beberapa fitur yang dimiliki oleh router yang berbeda dengan switch. Salah satunya untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Pak, gimana maksudnya yang berbeda? Oke, saya jelaskan. Jadi contoh seperti ini. Kalau tadi jaringannya yang sama, sekarang contoh saya punya dua laboratorium atau lab yang berbeda. Lab 1 dan lab 2. Lab 1 punya 10 komputer dan lab 2 punya 10 komputer. Nah, dalam laboratorium ini IP address lab 1 dan IP address lab 2 berbeda segmennya. Contoh IP address dari lab 1 adalah 192.168.1 titik sekian, ya dari 1 sampai 10 misalkan. Nah, untuk lab kedua yaitu segmennya adalah 192.168.2 IP-nya dan titik sekian, titik 2, titik 1, titik 2, titik, pokoknya segmennya adalah 192.168.2. Ini berbeda. Berbedanya dari apa? Segmen ketiga ini berbeda, ini tidak bisa terhubung bila hanya menggunakan switch. Maka dari itu dibutuhkanlah router untuk menghubungkan dua jaringan ini supaya dapat terhubung. Nah, inilah fungsi router ya. Biasanya untuk hubungan jaringan seperti itu. Nah, router ini juga ada perbedaan karena memiliki fasilitas yang berbeda dengan switch. Salah satunya contoh di sini saya jelaskan hanya beberapa ya yang sering banyak digunakan, yaitu contoh adalah DHCP server. Apa sih DHCP? Oke. DHCP ada singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol ya. Jadi konfigurasi yang dilakukan secara konfigurasi IP address yang dilakukan secara automatically atau automatic. Sebagai contoh seperti ini. Ketika satu jaringan, satu komputer aja terhubung ke dalam router dan routernya itu sudah mengaktifkan DHCP server, maka komputer tersebut tidak usah lagi kita untuk mengatur IP address-nya secara manual. Kita tinggal atur saja DHCP kliennya atau setting automatic, maka routernya ini akan memberikan IP address secara otomatis kepada klien yang terhubung ke dalam portnya. Ya, jadi kita atur di DHCP servernya akan diberikan IP dari rentang berapa ke rentang berapa untuk kliennya, itu yang disebut dengan DHCP server. Selain itu juga biasanya router ini memiliki fasilitas NAT ya. NAT yaitu Network Address Translator, yaitu fasilitas yang memungkinkan satu alamat IP atau koneksi internet dapat dibagikan kepada alamat lain dengan mendapat alamat IP lain. Contohnya, satu perangkat dapat terhubung ke perangkat lainnya, itu fungsi NAT biasanya.
Jadi kalau NAT itu secara langsung ya dinatkan meskipun alamat IP address-nya berbeda routingnya. Oke, saya analogikan seperti ini. Kalian bisa simak video ini. Baik, ini saya contohkan seperti ini. Router biasanya dia memiliki port yang banyak. Saya di sini contohkan hanya memiliki 2 port saja untuk router pertama. Router ini saya contohkan memiliki 2 port. Nah, port ini terhubung, yang satunya terhubung ke jaringan A dan yang satunya terhubung ke jaringan B. Nah, biasanya atau harus ya, untuk router itu setiap portnya memiliki alamat IP address. Jadi port ini memiliki IP address yang berbeda. Kalau misalkan router switch fungsinya hanya untuk menyambungkan, tetapi kalau router setiap portnya memiliki IP address. Saya jelaskan seperti ini. Oke, ini port A. Port A memiliki IP address 192.168.1.1. Ini port A. Dan port B adalah 192.168.2.1. Ini port keduanya berbeda. Nah, biasanya port ini dihubungkan kembali ke switch ya, atau switch atau access point biasa. Saya hubungkan di sini ke switch saja. Nah, untuk diteruskan ke klien yang lain supaya klien yang lain atau lab ini bisa terhubung ke lab B. Makanya diteruskan menggunakan switch karena bisa terhubung secara banyak. Nah, setiap kliennya maka harus disetting IP address-nya satu segmen dengan portnya. Oke, contoh di sini adalah alamat IP address-nya 192.168.1.1 untuk portnya, maka kliennya dimulai dari 192.168.1.2 sampai titik sekian. Subnet masknya ya seperti biasa 255, 255, 30, tidak usah diatur secara ini lagi karena kita tidak akan pembatasan klien. Oke, untuk di sini ada yang harus kalian pahami tentang di sini ada gateway. Nah, gateway ini harap diisi untuk alamat IP address dari port dari ininya, port dari routernya yang terhubung. Perlu diingat, ini dilakukan hanya ketika kalian tidak mengaktifkan DHCP server pada router. Tetapi kalau routernya mengaktifkan DHCP server, kalian hanya tinggal klik automatic untuk IP address-nya atau DHCP klien yang diaktifkan, maka kita tidak perlu lagi mengatur IP address secara manual seperti ini. Tetapi biar kalian paham, saya atur secara manual. Oke, yang satu sudah, kedua sudah, sampai ke 10 sudah cukup. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah mengatur IP address di jaringan 2-nya atau jaringan B-nya. Ya, tadi segmennya kita tahu 192.168.2 sekian. Nah, untuk bisa terhubung ini ada proses routing. Saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya untuk proses routing. Tetapi, nah fungsi router ini seperti ini. Akhirnya, dari jaringan A ke jaringan B itu bisa terhubung. Inilah yang disebut dengan fungsi router secara sederhananya. Nah, fasilitas lain sangat banyak di router, tetapi akan saya jelaskan di kemudian atau di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Mudah-mudahan materi ini dapat kalian tangkap dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.